Halo teman-teman, ya teman-teman, ingat bahwa ada 3 pintu yang iblis gunakan untuk bisa merusak tubuh kita, bahkan dapat menghancurkan keluarga kita. Apakah 3 pintu itu yang digunakan oleh iblis untuk memanfaatkan untuk merusak diri kita? Mari simak video ini. The devil uses 3 doors to enter your home. He doesn't need to knock. He comes in through the doors you leave open. Here are the 3 biggest gaps. Close them now. 1. Lack of forgiveness. Holding on to resentment and bitterness. This directly invites the enemy in. Satan delights in division, because division weakens families, marriages, and churches. The Lord said, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you." Matthew 6:14. Forgiveness is not weakness. It is a weapon. It not only releases others, it also releases you. It breaks the chains the enemy wants to keep tightly bound around your heart. 2. What you watch. What enters through your eyes also enters your heart. TV shows, videos, music. The devil uses entertainment to attack silently. Fear, lust, confusion. He sows these when you let your guard down. Psalm 101 verse 3 says, "I will set no wicked thing before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me." Stay watchful. Protecting your screen is protecting your mind. 3. Neglecting prayer. A family without prayer is like a house without walls. Prayer is your shield, your connection to the power of God. 1 Thessalonians 5:17 tells us, "Pray without ceasing." The devil is not afraid of freshly painted walls, but he trembles before a praying family. When you pray, you are inviting God to reign, and the enemy flees. So, which door will you close today? Start by inviting Jesus into every corner of your life. Where God dwells, the devil has no place to hide. If you long to know God's will more deeply, I invite you to join our prayer and Bible study fellowship group. Send me a message saying, "I want to join," and may the light of the resurrection shine upon your path ahead. Oke teman-teman, tetap waspada, jangan beri kesempatan buat iblis untuk merusak hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, katakan ku menang saat Tuhan yang bertindak. Amin. Hidupku kuat dalam Amin. Percaya dengan imanmu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami berserah Tuhan.
lewat jam-jam doa. So kalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kekekalan. Kita tidak punya pegangan. Tidak semua orang Kristen di gereja bisa berdoa. Karena tidak semua orang Kristen lahiria punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu saya dorong Anda, doa harus menjadi nafas hidupmu. Mulailah sekarang, mumpung sehat, mumpung masih muda, mumpung masih sadar. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Berarti Yesus memuridkan kita lewat jam-jam doa yang disengaja, saya ulang. Yesus memuridkan kita lewat jam-jam doa yang kita sediakan untuk Tuhan. Selain di dalam gereja ini juga pemuridan, tapi waktu Anda saat teduh pribadi. Makanya itu seorang istri, let your husband pray. Karena dia akan kembali sebagai produk yang sudah di-upgrade oleh Tuhan. Yang tidak mungkin kau bisa lakukan sebagai pasangan. Kalau orang tuamu berdoa, biarkan. Karena mereka akan kembali sebagai orang tua yang takut akan Tuhan. Atau lebih takut akan Allah. So kalau kita tidak berdoa, without him I could do nothing. Without him I'd surely fail. Without him I would be drifting like a ship without a sail. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Do not turn him away. Oh Jesus, without him, how lost I would be. Without him, I would be dying. Without him, I'd be enslaved. Without him, life would be hopeless. But with Jesus, thank God I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Do not turn him away. Oh Jesus, oh Jesus, without him, how lost I would be. Without him, I would be dying. Without him, I'd be enslaved. Without him, life would be hopeless. But with Jesus, thank God I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Do not turn him away. Oh Jesus, oh Jesus, without him, how lost I would be. Oh, without him, how lost I would be. Hari ini kita bukan hanya menyaksikan berita perang,
Kita sedang menyaksikan nubuatan yang hidup. Langit Iran tidak hanya dibakar oleh rudal, tetapi oleh murka Tuhan yang sudah terlalu lama ditahan. Dan kamu yang membaca atau mendengar semua ini, kamu tidak bisa netral. Kamu tidak bisa hanya menjadi penonton dari tribun sejarah. Kamu harus memilih berpihak kepada Yerusalem atau tenggelam bersama musuhnya. Dunia ini milik Tuhan, dan Dia akan menepati setiap janjinya. Bukan pada mereka yang kuat secara militer, tetapi kepada mereka yang setia menjaga perjanjiannya. Hari ini Tuhan menunjukkan kepada dunia, Iran bisa dibakar, kota-kota bisa diguncang, tetapi Yerusalem tetap berdiri. Bukan karena kekuatan tentaranya, tetapi karena Tuhan adalah penjaga di atas temboknya. Dan jika kamu masih meragukan itu, lihatlah ke langit yang terbakar. Lihatlah ke arah rudal yang meluncur. Dan ingatlah, setiap kerajaan yang menentang Tuhan akan jatuh. Setiap bangsa yang melawan Yerusalem akan binasa. Yerusalem tidak dijaga oleh satelit. Yerusalem dijaga oleh mata Tuhan yang tak pernah terpejam. Mazmur 121 berkata, sesungguhnya penjaga Israel tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Amerika hanyalah alat, Trump hanyalah palu, tetapi Tuhanlah tangan yang memegang palu itu. Dan setiap kali tangannya turun, tak ada bangsa yang bisa menahannya. Mungkin kamu bertanya, apakah benar Tuhan bisa memakai orang seperti Trump? Orang kasar, penuh kontroversi. Lihat Alkitab. Tuhan pernah pakai Nebukadnezar untuk menghukum Yehuda. Tuhan pernah pakai Koresh, raja kafir Persia, untuk memulihkan Israel. Tuhan bahkan pakai Pilatus untuk menggenapi penyaliban Yesus. Jangan lihat alatnya, lihat tangan siapa yang menggerakkannya. Dan jika hari ini Trump dipakai untuk menghantam Iran, maka jangan fokus pada Trump. Fokuslah pada pesan Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada dunia, dan pesannya jelas, jangan sentuh Yerusalem atau kamu akan terbakar. Iran tidak mendengarkan. Mereka tertawa, menggertak, memamerkan rudal. Tapi hari ini mereka menangis di antara puing-puing dan ledakan. Mereka menggigil di bawah langit yang merah. Dan dunia Islam, diameter, tidak ada pasukan, tidak ada bala bantuan. Hanya kata-kata dan status media sosial. Karena kekuatan sejati tidak ada dalam mulut, tetapi dalam tangan Tuhan. Trump hanyalah alat, Amerika hanyalah media, tetapi kehendak Tuhanlah yang sedang tergenapi. Karena ketika raja segala raja datang, tak akan ada lagi rudal, tak akan ada lagi konferensi pers, tak akan ada lagi perdebatan. Yang ada hanyalah penghakiman. Sebab semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan takhtanya, dan Dia akan memisahkan mereka seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Matius pasal 25 ayat 32. Maka, jangan menjadi kambing yang terbuang, jadilah domba yang berdiri di pihak Sang Gembala Agung. Berpihaklah pada Yerusalem, berpihaklah pada firman, berpihaklah pada anak domba yang akan datang dengan mahkota dan pedang. Dan saat dunia terbakar, engkau akan tetap berdiri, karena engkau berdiri di atas batu karang yang kekal. Karena ketika Kristus datang kembali, dan Dia pasti akan datang, Dia tidak akan datang sebagai bayi di palungan. Dia akan datang sebagai raja perang, dengan mahkota di kepalanya, dengan nama yang tak bisa diucapkan manusia, dengan pakaian yang dicelup darah, dan dengan pasukan surga di belakangnya. Wahyu pasal 19 ayat 11-16. Dan saat Dia datang, hanya ada dua kubu, yang diselamatkan dan yang dihancurkan. Bersikaplah seperti Rahab yang menyelamatkan hidupnya, dengan berdiri di pihak Israel, bukan seperti Firaun yang ditenggelamkan karena melawan umat Tuhan. Dan jika engkau ingin selamat di hari murka yang akan datang, maka hanya ada satu tempat perlindungan, Yesus, Sang Mesias. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ini dia 3 AI untuk membuat video yang bisa ngomong. 3 AI yang bisa kalian coba. Dan nomor 3 makin gak masuk akal.
Nah, yang pertama ada OneNote.video. Di sini kalian bisa upload foto, bisa deskripsikan video yang mau kalian buat, dan bisa juga upload audio. Kemudian di sini generate-nya juga masih 0 token alias masih gratisan. Dan kalau yang ini, kita bisa pakai suara sendiri. Dan spesialnya juga di sini ada fitur buat menggerakkan karakter kayak gini. Kalau pengen yang lebih natural, kalian bisa pakai yang kedua, yaitu VO 3,1. Kalian bisa cobain di website ini ya. Nah, di sini kalian bisa upload foto, bisa tulis juga gerakan yang kalian mau, dan lain-lain. Cuma yang ini kita belum bisa pakai audio sendiri ya. Fotonya bisa ngomong dengan natural kayak gini. Nah, yang ketiga ini lebih sinematik lagi, namanya Sora 2. Kalian bisa cobain di websitenya sora.com. Di sini yang gratisan, kalian bisa membuat video sampai 15 detik. Dan yang bikin keren di sini tuh kita bisa membuat video dengan variasi angle kamera. Jadi hasilnya juga kayak lebih sinematik. Kamu bener banget, ini rasanya kayak nyata. Apanya yang nyata? Ya, kita ini kan cuma dibuat pakai ketikan doang, nggak nyata. Nah, kalau pengen tutorial lengkapnya, kalian tinggal cek aja di caption.